Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Farah Safa Aulia akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah Ilmu Rasul Utsmani. Ini juga bertujuan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Rasul Utsmani yang diampu oleh Ustadz Associate Profesor Dr. Ahmad Alim LC.MA. Pendahuluan, pengertian Rasul Utsmani. Rasul Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dalam kaidah penulisan Arab konvensional. Karakteristik Rasul Utsmani ada 6, yaitu ada penghapusan huruf, penambahan huruf, penulisan hamzah, mengganti huruf, menyambung dan memutus kata, dan menuliskan 2 qiraat dengan bacaan salah satunya. Hukum menulis mushaf dengan Rasul Utsmani itu ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu hukumnya wajib, karena penulisan Al-Quran di masa Utsmani itu sifatnya tauqifi. Pendapat yang kedua yaitu tidak wajib menggunakan Rasul Utsmani, karena penulisan Rasul Utsmani itu tidak bersifat tauqifi, melainkan ijtihadi. Pendapat yang ketiga yaitu Al-Quran tidak harus ditulis menggunakan Rasul Utsmani, namun Rasul Utsmani itu harus tetap dipertahankan keberadaannya. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah-kaidah di dalam Rasul Utsmani. Yang pertama itu ada hadful alif. Yang pertama, kapan saja sih alif itu dihapus di dalam Rasul Utsmani? Yang pertama, ketika huruf alif yang terletak di antara 2 lam. Contohnya halalun. Maka di setelah antara lam dengan lam itu ada alif, itu dihapus di dalam Rasul Utsmani. Yang kedua, alif pertengahan pada isim musanna. Di sini contohnya lasahironi. Jadi setelah ro itu ada alif dan nun, maka alifnya dihapus karena dia termasuk isim musanna. Yang ketiga, alif pertengahan pada dhamir nahnu. Contohnya wa'allamnahu. Jadi di na itu kan nahnu ya. Alifnya dihapus di dalam Rasul Utsmani. Yang keempat, alif pada angka-angka. Jadi kalau penulisan angka dalam Rasul Utsmani di dalam Al-Quran itu dihapus alifnya. Contohnya sama niyata itu tanpa alif. Kecuali angka 1 wahidun, maka alifnya tidak dibuang. Yang kelima, kata benda dari bahasa non-Arab. Nah, maksudnya itu ajam ya. Nama-nama ajam itu memiliki syarat kapan saja alifnya itu dibuang. Yaitu yang pertama, dia itu harus berupa nama. Jadi nama Riku itu dia bukan nama kan, makanya alifnya tetap dipertahankan. Yang kedua, alif yang dimaksud, maksudnya yang dihapus itu berada di tengah kata. Jadi kalau misalkan Musa itu kan nama ajam ya, akan tapi alifnya ada di akhir, makanya dia tetap ditulis. Lalu contohnya juga Adam, itu dia alifnya ada di awal, bukan di tengah, makanya dia tetap ditulis. Syarat yang ketiga yaitu kata bendanya harus lebih dari 3 huruf. Maka adun itu dia nama ajam, tapi alifnya tetap ditulis karena dia tidak lebih dari 3 huruf. Syarat yang keempat, kata tersebut diulang 3 kali dalam Al-Quran atau lebih. Jadi contohnya itu Ibrahim itu diulang lebih dari 3 kali dalam Al-Quran, maka dia alifnya dihapus. Tapi contohnya apa sih yang tidak dihapus? Contohnya itu Tolut. Tolut itu penyebutannya hanya 2 kali dalam Al-Quran, maka dia alifnya tetap ditetapkan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan penulisan nama ajam dalam Rasul Utsmani. Yang pertama, itu dia ajam, tapi sepakat ditulis alif. Contohnya seperti tadi, Tolut, Lijalut,
Ya'juj wa Ma'juj. Itu contohnya. Yang kedua, khilaf. Jadi antara dia ditulis atau tidak ditulis alifnya. Namun lebih dikenal untuk ditulis alifnya. Contohnya seperti Haruta wa Marut, wa Haman wa Qarun. Seperti itu ya. Yang ketiga itu sepakat untuk dibuang alifnya. Yaitu contohnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq dan lain sebagainya. Selanjutnya, alif yang dibuang itu adalah alif pada jamak muzakkar salim atau yang serupa dengannya dan juga pada jamak muannats salim. Di sini ada syaratnya, yaitu yang pertama, di dalam syaratnya adalah tidak ada hamzah atau syiddah langsung setelah alif. Yang kedua, syaratnya itu diulang lebih dari 2 kali dalam Al-Qur'an. Maka di sini contohnya yang dihapus itu ada as-sadiqin. Karena setelah alif tidak ada hamzah atau bukan syiddah dan dia diulang lebih dari 2 kali dalam Al-Qur'an, maka alifnya dihapus. Selanjutnya itu adalah yang dihapus alifnya ketika bertemunya alif-alif. Yaitu contohnya kalau penulisan nama Adam itu sebenarnya tulisannya alif, dal, dan mim. Seperti itu. Maka di Rosem Usmani itu yang ditulis hanya alif satu saja. Seperti itu. Dan di masa dobat atau di masa pengharokatan itu diberi huruf hamzah di depan alif untuk memudahkan kita membacanya. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-8. Hamzah wasol seharusnya ditulis tapi pada 5 tempat ini dibuang. Nah, yang pertama itu adalah lam yang merupakan huruf jar dan setelahnya adalah alif lam. Atau juga lam permulaan kata, setelahnya itu alif lam. Contohnya walad daru dan lil kutubi. Itu di dalam Rosem Usmani tidak ada hamzah wasfolnya. Itu tadi tempat yang pertama. Yang kedua itu adalah penulisan hamzah wasol pada fi'il madhi yang didahului oleh hamzah istifham. Jadi contohnya ada astakbarta, itu sebenarnya aistakbarta, tapi alifnya dibuang sehingga dibacanya astakbarta. Penulisannya juga tanpa alif. Maaf, itu yang ketiga. Jadi yang kedua tadi itu hamzah wasol yang sebelumnya ada wa dan fa. Setelahnya juga ada hamzah qata'. Jadi contohnya fa'dhanu. Itu dihapus alifnya. Yang keempat, waw dan fa apabila setelahnya kata is'al, maka alifnya dibuang. Contohnya itu was'alu. Yang kelima itu alif wasol pada kata ismun dengan syarat sebelumnya itu ba dan setelahnya lafdzul jalalah. Apabila syarat tidak terpenuhi maka tidak berlaku pembuangan alif. Jadi kalau di lafadz bismillah itu hilang alifnya di kalimat ismi. Akan tapi kalimat ismun yang lainnya apabila dia setelahnya bukan lafdzul jalalah dan sebelumnya bukan ba, maka dia tidak dihapus. Contohnya iqra bismi rabbika dan wadhkurusmallah. Yang kedua, ini kaidah penghapusan yang kedua yaitu hadful waw, dihapusnya huruf waw. Jadi ada pertama waw tunggal yang disepakati dihapusnya, yaitu contohnya yaitu tempat-tempatnya ada di 4 tempat, Al-Isra ayat 11, Al-Qamar ayat 6,
Al-Alaq ayat 18, Asy-Syura ayat 24. Dan ada juga waw tunggal yang tidak disepakati penghapusan wawnya. Ada di kata nasulloha. Selanjutnya itu waw berulang, di mana dia memiliki dua syarat, yaitu waw berulangnya itu memang bersampingan secara tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah di tengah-tengahnya mereka itu ada huruf yang berharokat dhammah. Jadi contohnya itu Dawudu al-mau'udatu liyasu'u. Nah, itu salah satu wawnya itu dihapus. Apabila dari dua syarat itu hilang, maka wawnya itu tetap ditulis. Contohnya awaw. Jadi awaw itu wawnya dua bersampingan secara tulisan, akan tapi dia tidak ada harokat dhammahnya, maka dia tetap ditulis dua-duanya. Selanjutnya adalah ziyadatul waw. Ini maksudnya adalah penambahan huruf waw. Yang pertama itu yang disepakati penambahannya, yaitu ada di 4 kata. Ulu, uli, wa'u, wa'ulatu, dan ulai. Yang kedua yang ikhtilaf, antara dia di isbat atau di hadaf, yaitu di sa'urikum dan wala usallibannakum. Kita lanjut ke kaidah kedua dalam penulisan Rasm Utsmani yang telah kami pelajari dalam mata kuliah tersebut, yaitu al-maqtu' wal mausul di dalam Rasm Utsmani. Di sini kami menggunakan matan Al-Jazariyah sebagai referensi utama dalam pembahasan al-maqtu' wal mausul. Yang pertama itu ada kaidah al-maqtu'. Maksudnya adalah di mana di dalam kaidah Rasm Imla'i itu ditulisnya disambung, namun di dalam Rasm Utsmani ditulis terpisah. Yang pertama yang ditulis terpisah adalah an dan la. Jadi ada 10 tempat di mana penulisan an dan la itu dipisah. Akan tapi ada ikhtilaf apakah dia dipisah atau dia disambung itu pada surat Al-Anbiya ayat 87. Fanada fi dzulumati an la ilaha illa anta. Yang kedua itu kata in dan ma. Ada di satu tempat saja, itu dipisah penulisannya. Wa imma nuriyannaka di surat Ar-Ra'd ayat 40. Akan tapi jika in-nya itu berharokat fathah, maksudnya adalah an dan ma, maka dia disambung dimanapun dia ditemukan dalam Al-Quran. Yang ketiga itu kata an dan ma. Ada di satu tempat saja juga, yaitu di Al-A'raf ayat 166. Yang keempat, kata min dan ma, yang setelahnya itu ada malakat. Dan ini ada di surat Ar-Rum dan An-Nisa. Ada ikhtilaf di sini, yaitu pada surat Al-Munafiqun, itu antara dia dipisah atau disambung, antara di qata' atau di wasol. Tapi yang utama itu adalah dipisah. Yang kelima itu am dan man. Dalam 4 tempat itu dipisah tanpa ada ikhtilaf sedikit pun. Yang keenam, haitsu dan ma itu dipisah dimanapun dia ditemukan dalam Al-Quran. Yang ketujuh, an dan lam itu juga dipisah dimanapun dia ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedelapan, inna dan ma hanya ada di satu tempat saja, dia dipisah, yaitu Al-An'am ayat 134. Yang kesembilan, anna dan ma yang di dalam satu ayat tersebut itu ada kata yada'una. Contohnya itu di surat
Al-Hajj ayat 62 dan Luqman ayat 30. Di sini dia ditulisnya terpisah. Anna dan ma-nya ditulis terpisah. Ikhtilaf di dalam kata ini, apakah dia ditulis terpisah atau disambung, itu ada di dua tempat, antara innama dan annama, yaitu di surat Al-Anfal ayat 41 dan An-Nahl ayat 95. Kan tapi disambung di dua tempat ini itu lebih utama. Yang ke-10, antara kata kullu dengan ma. Hanya ada di satu tempat saja, yaitu Ibrahim ayat 34. Ikhtilaf di sini itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 44, dan di ayat ini dipisah itu lebih utama. Lalu yang kedua ikhtilafnya ada di Al-A'raf ayat 38, di mana dia diwasol atau disambung penulisannya itu lebih utama. Dan yang ketiga ada di Al-Mulk ayat 8. Di sini dia disambung itu lebih utama. Selanjutnya yang ke-11 yaitu fi dan ma. Itu dipisah di dalam Al-Qur'an tanpa ada perdebatan sedikit pun. Selanjutnya adalah kaidah al-mausul. Di mana maksudnya itu di dalam kaidah rosem imla'i ditulis secara terpisah, namun di dalam rosem usmani ditulisnya disambung. Yang pertama itu ainama, dia ditulisnya disambung. Akan tapi ada ikhtilaf, yaitu pada di surat Asy-Syu'ara ayat 92 dia lebih utama untuk dipisah. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 61 dia lebih utama untuk disambung. An-Nisa 78 dia lebih utama untuk disambung. Yang kedua itu kata in dan lam, hanya ada pada satu tempat, yaitu surat Hud ayat 14. Yang ketiga an dan man itu hanya ada pada dua tempat, yaitu An-Nur ayat 43 dan An-Najm ayat 29. Yang keempat an dan lan hanya ada pada dua tempat, yaitu Al-Kahf ayat 48 dan Al-Qiyamah ayat 3. Penulisannya disambung. Adapun ikhtilafnya itu pada yaitu Imam Ad-Dani menyatakan bahwa ada Jadi Imam Ad-Dani itu ada ikhtilaf ya dengan Mushaf Utsmani, antara an dan lan itu ditulis disambung atau dipisah, yaitu pada surat Al-Muzammil ayat 20. Akan tapi dipisah di surat Al-Muzammil ayat 20 ini lebih utama dan lebih terkenal. Yang kelima, kai dan la itu ada pada 4 tempat. Yang keenam, yauma dan hum ada pada 2 tempat. Yang ketujuh itu lam yang setelahnya ma atau lam yang didahului oleh ma dan fama. Jadi ada dipotong hanya pada 4 tempat saja, yaitu Al-Furqan ayat 7, Al-Kahf ayat 49, Al-Ma'arij bukan dipotong, akan tapi disambung ya. Disambung hanya pada 4 tempat saja, yaitu Al-Furqan. Sebentar. Oh iya. Jadi lamnya itu dipisah daripada kata setelahnya. Jadi seharusnya dia itu misalkan lihada itu disambung, akan tapi dalam Mushaf Utsmani itu lamnya dipisah dari kata setelahnya. Jadi li dulu baru hada. Nah, itu dalam Mushaf Utsmani hanya ada pada 4 tempat, di mana sebelum lam itu ada kata ma dan fama atau fama. Yang pertama di surat Al-Furqan ayat 7, lalu Al-Kahf ayat 49, Al-Ma'arij ayat 36, An-Nisa ayat 78. Yang ke-8 itu disambungnya ta dengan hina pada surat Shad ayat 3, wala tahina manas. Selanjutnya ayat yang ke-9 itu disambungnya dhamir hum pada dua fiil, yaitu wazanuhum dan kaluhum.
Dimana ketika wakof itu tidak boleh kita berhenti di wazanu, kalu, itu tidak boleh. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 191 itu kita tidak boleh berhenti haitsu saqiftumu, akan tapi harus haitsu saqiftumuhum. Seperti itu. Lalu yang ke-10 itu jadi ada kaidah-kaidah. Yang pertama, tidak boleh memisah al-ta'rif dari kata setelahnya. Yang kedua, tidak boleh memisah ya nida dengan kata setelahnya. Yang ketiga, itu tidak boleh memisah hak tanbih dengan kata setelahnya. Yang ke-11 itu disambungnya bisa dan ma pada dua kata tanpa ada perdebatan. Pada dua tempat tanpa ada perdebatan. Yang pertama Al-Baqarah ayat 90 dan Al-A'raf ayat 150. Dan sisanya itu dibaca dengan kotok. Ikhtilaf pada bi sama itu pada surat Al-Baqarah ayat 93, di mana di sini disambung itu lebih utama. Selanjutnya adalah perbedaan penulisan Rosem Ad-Dani dan Abu Dawud. Bisa dilihat di layar perbedaan penulisannya, yaitu contohnya kalau misalkan Rosem Ad-Dani itu menggunakan alif pada absorihim. Akan tapi pada Rosem Abu Dawud itu tidak menggunakan alif pada absorihim. Selanjutnya, perbedaan penulisan Rosem Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Contohnya kalau misalkan Standar Indonesia itu banyak mengikuti Rosem riwayat Ad-Dani. Kalau dibandingkan dengan Mushaf Madinah banyak mengikuti Rosem riwayat Abu Dawud. Yang kedua, pada lafadz ar-raki'in ditulis menggunakan alif. Hal ini berbeda dengan Ad-Dani dan Abu Dawud. Adapun Mushaf Madinah itu tidak menulis alifnya atau dibuang huruf alifnya pada ar-raki'in. Yang ketiga, Mushaf Standar Indonesia itu dibuat untuk menghindari kesalahan membaca Al-Quran pada orang-orang ajam dan telah melalui pengkajian dan penelitian. Adapun Mushaf Madinah, beberapa kata juga memiliki persamaan antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah. Saya kira itu saja dari saya. Saya merasa masih banyak kurangnya dan mohon saran serta kritik dari teman-teman semuanya. Syukran jazilan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.